Selamat pagi saudara-saudara semua, dimanapun yang kalian berada. Selamat pagi, hari ini kita merenungkan kitab Mazmur pasal 22 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Pasal ini boleh disebut juga dengan Mazmur Yesaya atau Mesias. Yesus juga berkata, juga menggunakan kata-kata ini seperti di ayat yang pertama atau di teks Indonesia di ayat kedua ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan hari ini kita merenungkan di keadaan di pasal ini. Saya tidak tahu apakah setelah saya membawakannya ke kalian dan aku mengerti atau tidak. Saya percaya sepertinya di otak kita mengerti, tetapi untuk mengerti di dalam hati kita mohon mengerti atau tidaknya, kita harus mohon Allah untuk menolong kita. Dengan tema percaya dengan dalam dan juga pujian. Kita percaya Allah menyelamatkan kita, sehingga kita dalam keadaan kita percaya kepadanya. Dan sampai seberapa dalam kita percaya kepadanya, seperti sebutir bibit yang di dalam tanah ya. Kalau di pinggir jalan akan dimakan atau kekhawatiran akan dunia. Kalau di tanah yang bubur, ia akan bertumbuh 30 lipat, 60 kali, 100 kali lipat. Jadi masalahnya bukan masalah bibit tetapi tanahnya. Demikian juga hati kita, apakah juga tanah yang subur. Ya, saya tahu saya harus percaya kepada Allah dan harus memuji Dia. Tapi apakah kita dalam segala hal atau keadaan kita percaya kepadanya? Dan apakah dalam setiap waktu kita bisa memuji Dia? Dan ujian ini sampai seberapa dalamnya? Dan hari ini yang harus kita renungkan. Ayat 1-5 paragraf pertama. Walaupun ditolak Allah, tetapi untuk tetap percaya kepada Allah. Ayat pertama, kalau teks Indonesia ayat kedua ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau pergi jauh dan tidak menolong aku. Allah meninggalkan Daud. Allah meninggalkan Yesus. Mengapa? Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukan merasa engkau meninggalkan aku, tetapi ini dia menyatakan kenyataan. Sungguh engkau meninggalkan aku tidak bisa. Bukankah aku selalu mengikuti engkau? Bagi Daud, bukankah engkau mengurapi aku? Aku masih banyak bukti. Samuel mengurapi aku. Aku melakukan segala hal dengan penyertaan-Mu. Mengapa sekarang kehadirat-Mu meninggalkan aku? Terlebih lagi bagi Yesus juga demikian. Kita tahu waktu Yesus menuju perjalanan disalib, dia dipukul, diderah dengan
tubuh yang sakit dengan mahkota duri. Di dalam hal ini Yesus tidak mengeluh, dan dia tidak dia di situ berteriak, "Aku sangat sakit." Tetapi sesungguhnya yang dikatakan Yesus hanya perkataan ini, yaitu, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Dan apa yang membuat Yesus menderita, yaitu hubungan yang terpisah. Hubungan yang terpisah membuat orang menderita. Yesus pun demikian. Sakitnya tubuh dia bisa menanggung, tetapi hubungannya dengan Allah Bapa, dia dipisahkan, ia sangat menderita. Bahkan dia tidak mengerti. Daud banyak yang tidak mengerti. Yesus datang di bumi ini di saat itu dia pun tidak mengerti. Allah Bapa, aku disalibkan. Bukankah Engkau yang menyuruh aku lakukan? Aku berserah dan juga aku tahu kalau berbuat demikian, yaitu untuk menanggung dosa-dosa manusia. Tetapi aku tidak mengerti, mengapa sampai di langkah ini Engkau baru meninggalkan aku. Ya, memang waktu dari menurut perkembangan Yesus menanggung dosa-dosa manusia, dari dosa-dosa manusia dari turun-temurun ditanggung oleh Yesus. Dan saat itu Allah memalingkan muka untuk tidak melihat, sebab dosa manusia yang menjadi terhalang. Dan di tempat ini dia menanggung dosa manusia. Allah memalingkan muka untuk tidak melihat, dan hal ini yang membuat Yesus menderita, dan hal ini juga yang membuat Daud sangat menderita. Hubungan yang membuat orang menderita. Demikian juga hubungan suami istri kita, kalau timbul masalah akan menderita, dan hubungan kita dengan anak-anak kita bermasalah, kita pun sangat menderita. Hubungan kita terhadap pemimpin-pemimpin kita timbul masalah pun akan membuat menderita, dan sampai pada hubungan dengan Allah timbul masalah, penderitaan itu yang sangat besar. Dan pada saat itu apa yang harus kamu lakukan? Allah meninggalkanmu, atau kamu merasa Allah meninggalkanmu? Apakah kamu tetap percaya kepada Allah? Sudah jelas dia meninggalkan kamu, dan sudah jelas dia tidak menyertaimu. Apakah kamu akan tetap percaya kepada dia? Ini yang harus dikatakan di paragraf pertama. Ditolak Allah, tetapi masih tetap percaya kepada Allah. Dan di dalam keadaan ini ada dua keadaan. Pertama, hubungan saya dengan Allah itu terputus. Siang malam saya mendengar ayat, tidak mendengar doa saya. Kenyataan keadaan sekarang demikian. Tetapi dia juga melihat orang lain. Di ayat 23. Walaupun demikian, ya, Engkau Allah yang kudus, di ayat keempat ya ini, padahal Engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tidak mengerti mengapa hadirat Allah meninggalkannya. Tetapi di sini dia menjadi orang lain bersyukur, dan ia merasa keadaannya sangat buruk, sangat buruk.
di ayat keempat tadi, bukan ayat ke-23 ya, maaf. Saya ingat waktu ada tahun yang lalu kami naik kapal pesisir dan mendapat misi untuk penebaran pohon kehidupan 52 tahun, dan banyak mujizat di atas kapal yang menjadi bukti, yang menjadi tanda. Termasuk waktu kami naik kapal pesisir itu di tanggalan Imlek, itu tanggal bulan 6 ayat 11, dan ayat yang kami baca juga bertepatan dan sangat merasakan hadirat Allah. Tetapi yang saya rasakan bukan demikian. Karena pada saat itu istri saya matanya kecelakaan. Saya merasa pada waktu turun kapal saya harus terus ke rumah sakit, sebab di dalam kapal lebih lama masalah matanya lebih parah lagi. Setelah mengantar istri saya ke gereja. Pas lagi kebaktian, saya duduk di belakang sebab saya sudah telat. Saya melihat Pastor Joshua membawa khotbah sangat bersemangat, dan pada saat itu dikatakan matahari dan bulan menjadi tanda untuk penebaran pohon kehidupan, 52 pohon kehidupan. Tetapi saya tidak sesemangat itu, sebab saya tidak merasakan demikian, seperti mata saya dibutakan. Saya bisa merasakan perasaan ini seperti yang hampir dekat dengan perasaan yang ditulis di Alkitab ini. Tetapi Engkaulah yang kudus. Engkaulah yang kudus bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Mereka semua mengalami Engkau. Dan nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan Engkau meluputkan mereka. Mereka berseru-seru kepadamu. Mereka pun diluputkan. Mereka percaya kepadamu dan mereka tidak mendapat malu. Kita lihat orang Israel, banyak sekali dan bukti-bukti dia diselamatkan dan diberkati. Tetapi jadi mereka di sini memuji-muji Allah sebab doa-doa mereka dijawab. Tetapi siang malam aku berdoa. Saya tidak berhenti untuk berdoa. Tetapi engkau tidak mendengar. Di sini siang malam aku berdoa, tetapi kamu tidak menjawab. Seperti di ayat ketiga, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Pujian dan syukur itu benar-benar. Mereka sangat sukacita, tetapi aku tidak merasakan Allah menjaga aku. Sampai seperti perasaan demikian, semua orang diberkati, tetapi kamu tidak. Dan kamu tidak seperti berpura-pura untuk diberkati. Hatimu tahu, kamu tidak mengerti mengapa. Ini yang dikatakan di paragraf pertama, pada saat Allah menolakmu, meninggalkanmu, bagaimana kamu menjawab keadaan ini? Yaitu, Allah, engkau meninggalkan aku, tetapi aku tetap percaya kepadamu. Ini penderitaan yang sangat dalam di dalam
rohani kita. Di bab kedua, dipermalukan orang tetapi masih tetap percaya kepada manusia. Dalam penghinaan manusia atau dihina orang masih tetap percaya kepada Allah. Paragraf pertama dikatakan Allah meninggalkan pemazmur. Tapi di ayat ketiga dikatakan engkaulah yang kudus. Walaupun demikian engkau tetap yang kudus di paragraf yang dikatakan di paragraf yang kedua. Walaupun Allah aku tetap percaya kepadamu, tetapi di ayat ke-6 atau di ayat ke-7 kalau teks Indonesia, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Salah satu pihak terpisahnya hubungan dengan Allah dan salah satu pihak dia dicela oleh manusia, dihina oleh para rakyatnya. Dan penghinaan ini lebih baik kamu seperti ulat, bukanlah manusia, tidak ada kekuatan. Kalau tidak hati diinjak, maka kamu akan hancur. Lagi pula, ini sebatang kara. Jadi situ mencela, menghina, mengejek, mengolok-ngolok. Di dalam penghinaan ini ada satu yang lebih dalam sekali, yang memalukan, seperti keadaan waktu disalib. Di ayat yang ke-9 ia menyerahkan kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya, bukankah dia berkenan kepadanya? Bukankah kamu adalah yang diurapi oleh Allah? Bukankah hubunganmu dengan Allah Bapa sangat baik? Mengapa kamu sampai di langkah ini? Kamu mengatakan Allah tidak menyertaimu. Suruhlah dia datang untuk meluputkanmu. Yang penghinaan ini yang sangat dalam. Satu, datang dari Allah. Kedua, datang dari orang banyak. Dan penghinaan orang banyak menarik hubungan dengan Allah, ada hubungannya. Dia bukan penghinaan yang biasa. Bukan karena kamu melakukan kesalahan dimarah, bukan demikian. Atau kamu sungguh berdosa, kamu melakukan kesalahan, kamu timbul masalah, kamu dipermalukan. Dengan ini tidak ada hubungan. Yaitu di hadapan jadi baterai di antara manusia dan Allah. Terhadap manusia demikian, terhadap Allah juga demikian. Seperti dikatakan di dalam hubungan, semuanya terpisah, semuanya ditolak. Pada saat manusia mencelahmu, menghinamu, sesungguhnya hubungan itu terpisah. Dan pada saat ini bagaimana? Bagaimana kita menghadapi omongan orang di sekitarmu? Dan banyak sekali kesalahan dan yang memalukan di ayat yang ke-10 atau di teks Cina itu 9. Ya, engkau mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku.
Kepadamu lah aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Engkau Allahku. Kemudian aku percaya kepadamu. Tetapi sekarang, ya Allah, Engkau meninggalkan aku dipermalukan oleh orang banyak. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Tetapi sekarang Allahku meninggalkanku. Sejak aku dilahirkan, aku punya hati yang percaya kepadamu. Tetapi orang banyak menghina aku. Sepertinya aku percaya tidak ada gunanya. Dan saat ini apa yang akan kamu perbuat? Pemazmur untuk terus memilih untuk terus percaya, walaupun diolok-olok orang, dipermalukan orang, untuk terus percaya kepada Allah. Di ayat 12 ketik itu adalah walaupun menghadapi serangan orang, tetap percaya kepada Allah. Sekarang ini musuh-musuh sungguh menginginkan nyawamu. Penderitaan ini selapis demi selapis. Yang biasa kita lihat penderitaan di luar, musuhnya sangat banyak, dia sangat kasihan dan perlu berdoa tetapi yang lebih parah, orang banyak pun mengolok-olok dia. Dan lebih lagi yang sangat menderita, Allah meninggalkan dia. Dalam keadaan demikian, apa yang harus diperbuat? Juga sama. Juga berseru kepada Allah. Jadi kita lihat di ayat yang ke-19 atau di ayat 20 ya. Luputkanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkaman anjing. Di ayat 19 di situ dikatakan, ayat 18, tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku, segera menolong aku. Dan juga masih ada, selamatkan aku dari mulut singa dan tanduk banteng. Engkau telah menjawab, sesungguhnya tidak ada orang yang bisa menolongmu. Saat itu Allah telah meninggalkan kita. Dan apa yang harus kita perbuat? Apakah kita masih terus berseru yang kita kira Allah yang meninggalkan kita itu? Atau apakah kita terus berseru yang menurut perkiraanmu Allah meninggalkanmu? Ini adalah hal yang sangat-sangat percaya, dan memang tidak ada satupun yang bisa dipercaya. Mohon ya, itu percaya yang sangat dalam. Dan juga walau bagaimanapun tetap mengambil keputusan untuk memuji Allah. Di ayat 23, aku akan memazmurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Walaupun demikian, aku tetap memilih untuk memuji dan tetap percaya Allah ini untuk dipercaya. Dan di ayat ini saya merasa keadaannya. Yaitu walaupun demikian dia tetap memuji-muji Allah, dan di hadapan orang banyak dia memazmurkan nama Allah. Bahkan
Dia memberitahukan kepada orang yang takut akan Tuhan untuk memuji Dia, dan keturunan anak cucu Yakub untuk memuliakan Dia. Di ayat 24, pada saat dia melakukan hal ini, dia sungguh mengambil keputusannya. Dia sangat mengerti, dan satu pilihan dalam hatinya sungguh melihat, walaupun orang lain menghina aku, mengolok-olok aku, tetapi Allah tidak menghina aku. Di ayat 25, sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajah kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Rupanya Allah mendengar. Di ayat pertama dia merasa Allah tidak mendengar. Di ayat dikatakan malam berseru, siang berseru, Allah tidak menjawab. Tetapi sampai di sini dia merasa Allah mendengar. Saat itu dia diam, menyuruh Yesus untuk berjalan menuju salib. Dia menyembunyikan wajah dan dia diam. Tetapi dia tidak memandang hina atau merasa jijik kesengsaraan orang. Pada saat kita merasakan pada saat kita berdoa, Allah mendengar. Saudara-saudari semua, kita tetap kamu merasa Allah tidak peduli padamu, menyembunyikan wajah kepadamu. Sesungguhnya pada saat kamu berdoa, Allah mendengar. Dia di situ. Allah menjawab. Tetapi ada jalan yang harus kita lalui. Allah melihat, tetapi Dia tidak berbicara. Dan apa yang kamu katakan, Dia mendengar. Dia mendengar. Ini adalah kesaksian dari Daud dan kesaksian dari Yesus. Ini adalah percaya yang sangat dalam. Percaya yang sangat dalam membawa satu kekuatan, yaitu dari turun-temurun. Demikian orang memuji-muji Allah. Di ayat itu, bangsa-bangsa, suku-suku itu harus memuji Allah. Di ayat 26. Ayat 28, segala ujung bumi akan mengingatkannya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah di atas bangsa-bangsa. Di sini dilihat mazmurnya Daud. Kamu lihat Daud, dia dipilih oleh Allah. Allah hanya memilih orang Israel di zaman itu. Tetapi pada saat itu dia tahu bahwa di segala ujung bumi akan mengingat dan berbalik kepada Tuhan. Walaupun saat itu Allah hanya memilih orang Israel, belum memilih bangsa-bangsa lain. Dia sangat mengerti suatu yang akan datang. Suatu hari bangsa-bangsa akan memuji Allah. Pada bangsa-bangsa akan menyembah di hadapan Allah. Ini adalah penglihatan rohani sampai dari zaman Daud sampai pada zamannya Yesus dan sampai di zaman sekarang, melalui 2000 tahun lebih, dan juga kita lihat perkara ini terus terjadi. Ya, Allah bekerja. Dan juga karena pemazmur dan Yesus, Daud, kepercayaan mereka
dalam pujian. Dan bagi kita setiap orang di dalam rumah, mungkin kamu orang pertama yang percaya Yesus. Mungkin semua orang tidak mengerti kamu dan mereka akan menolakmu karena kamu berbeda dengan kaummu. Mereka akan mengira kamu orang yang tidak taat. Jadi masa depanmu kamu tidak akan menyembah nenek moyang lagimu pada saat ayah ibumu meninggal. Tidak ada tidak ada yang makanan. Dan juga banyak perkataan yang aneh-aneh. Dia menolakmu. Dia menghinamu. Bahkan menghapus identitasmu. Di negara Islam, pada waktu kamu dari keluargamu, namamu dihapus, kamu tidak lagi mendapat warisan dalam keluarga itu. Dan pengalaman ini akan dialami di tempat rumahmu, di tempat kerjamu, ada kemungkinan akan menghadapi. Tetapi percaya yang sangat dalam akan membawa puji-pujian yang besar. Percaya yang besar membawa puji-pujian, akan menghasilkan puji-pujian. Sungguh itu nyata. Sungguh nyata. Kita harus mohon pada Allah kita untuk menolong kita. Masa lalu, bagaimana anggota keluargamu menentangmu, masa depan mereka akan bersama denganmu untuk memuji-muji Allah, sebab Allah itu nyata, baik pemazmur Daud atau Yesus Kristus. Mereka percaya akan membawa hasil yang demikian, yaitu bangsa-bangsa segala kaum akan sujud menyembah Allah dan memuji-muji Allah. Demikian juga keluargamu, keturunan kaummu akan memuji-muji Allah. Mari kita bersama dengan hati yang percaya, bersama kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita bersama memuji Tuhan Allah kita yang mengasihi kita. Mohon Tuhan memberi kita hati yang percaya kepadanya, sebab kasih dan kasih setianya tak akan berhabisan.
Ya, Tuhanku, Engkaulah Allahku. Engkau adalah segalanya bagi kami, dan juga kami tahu segala sesuatu ada di dalam tangan Engkau. Tetapi ya Allahku, ada kalakah pengetahuan kami hanya di atas, hanya di dalam otak kami, tetapi hati kami tidak mengerti. Saudara-saudari semua, di dalam ayat hari ini, pemazmur mengatakan, Ya Allahku, 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 mengapa Engkau meninggalkan aku? Mengapa Engkau meninggalkan aku? Apakah sekarang di dalam hidup kita punya perasaan yang demikian dan mengalami hal dalam keadaan yang demikian? Dihina, dicelah, diolok-olok, diserang, bahkan merasa, Ya Allah, mengapa Engkau hanya memberkati orang di sebelah? Semua orang di gereja sangat gembira, hanya aku dalam penderitaan, dalam kesusahan. Allah, mengapa Engkau tidak merespon aku? Mengapa Engkau tidak menjawab aku? Saudara semua, mari kita masuk dalam kesulitan yang sedang kita hadapi. Roh Kudus, mohon Engkau untuk menolong kami. Kami tidak mau menekan diri kami sendiri, dan juga mohon Engkau yang ada di dalam perasaan kami yang buruk ini, yang merasa ditolak. Mungkin aku merasa, ya Allah, aku merasa putus asa sebab pemimpin saya menolak aku, tidak suka padaku. Keluargaku menolak aku. Bersuara pada saat kamu merasa perasaanmu, kamu merasa sangat sulit, sangat merasa ditolak, dibuang. Kamu keluarkan perasaan ini, jangan menekan diri dan jangan menurut penalaran itu hal yang biasa. Mungkin kamu lagi sakit, beritahu kepahitanmu kepada Allah dan kesusahanmu beritahu kepada Tuhan. Seperti pemazmur, seperti Daud. Iya, ya Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ya
Ya Allahku, adakah Engkau mendengar aku dimarahkan oleh orang? Ya Allah, adakah Engkau melihat seruhanku? Ya Allahku, adakah Engkau mendengar doaku? Berseru pada Tuhan. Ya, berserulah kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia. Celah bagi manusia. Celah bagi manusia. Celah bagi orang rumah saya. Celah bagi rekan kerja saya. Celah bagi kerabat saya. Teman-teman saya. Saya dihina oleh orang banyak, dihina oleh rakyat. Celah hinaan yang semua yang melihat aku, semua yang melihat aku, yang melihat aku, mengolok-ngolok aku, semua yang melihat aku, mengolok-ngolok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Mereka mencibir bibirnya, kepalanya. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerahkan kepada Tuhan. Ia menyerah kepada Tuhan. Ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan meluputkan dia. Biarlah dia, mereka yang mengolok-ngolok, yang mencibirkan, yang diolok-olok, yang dicibirkan bibirnya, menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan melepas, biarlah Tuhan yang meluputkannya. Biarlah Tuhan yang melepaskannya, dan perkenanan Allah yang melepaskannya. Mereka yang mengolok-olok, pergi, yang mencibir engkau mendengar hinaan, kata-kata, setiap kata-kata yang menyakitkan. Tuhan, dia menghina, mereka menghina aku. Mereka menghina aku. Mereka menghina aku. Aku yang percaya. Mereka menghina aku. Ya, engkau melihat setiap
kata-kata yang menghina. Engkau melihat kata-kata penghinaan itu, Engkau mendengar dan Engkau melihat. Engkau melihat. Aku di hadapan orang banyak dihina. Aku di hadapan orang banyak, aku dihina, aku dicelah, aku diolok-olok, aku dicibir. Dan Kau melihat mereka menggelengkan kepalanya. Aku dalam keadaan yang demikian, ya Allahku. Ya Allahku, Engkau di mana? Engkau di mana? Engkau melihat, terlihatkah oleh Engkau? Mereka tidak mengerti akan aku. Mereka yang mengasihi aku, tetapi mereka tidak mengerti aku. Aku berserah kepada Engkau, ya Tuhan, ya Tuhan. Sungguh Tuhan, di mata hanya melihat begitu banyak orang-orang yang menghina, dan juga ada yang sakit, yang terus batuk di dalam waktu sampar yang tidak bisa diberhenti. Dan juga banyak orang berkata, mengapa bisa sakit? Mengapa bisa sakit? Allahmu menghukummu, Allahmu mengutukmu, atau di dalam dosa, ya Tuhan, ya Tuhan. Pengharapan orang-orang yang percaya kepadamu tidak berubah, ya Tuhan. Mereka berkata kepada kami, bagaimana Allahmu mengasihimu, Allahmu meninggalmu, Allahmu tidak menyertaimu, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Aku masih terus untuk berseru, ya Tuhan. Segala penderitaan, segala yang memalukan, penghinaan, hanya Engkau yang tahu, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berseru kepada Engkau. Kami terus-menerus untuk berseru kepada Engkau, walaupun apa yang sedang kami hadapi atau yang menyakitkan di masa lalu kami terus berseru kepada Engkau dan percaya kepada Engkau. Dan juga kami tahu Engkau ada di sini, ada di tengah-tengah kami. Saudara semua, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang terus berdoa untuk kita masuk dalam doa bahasa roh. Segala kepahitan kita, segala kesusahan kita, penderitaan kita serahkan kepada Allah kita. Allah mendengar doa-doa kita.
Roh Kudus, Engkau berdoa untuk kami. Roh Kudus, Engkau berikan kekuatan kepada kami pada saat kami tidak bisa di hadapan berdoa. Kami kira seperti mulut kami melekat, tak ada suara, tapi Roh Kudus, Engkau yang memberi kekuatan pada kami, dan Engkau beritahu kepada kami bahwa Engkau tahu dan Engkau menyembuhkan, Engkau menyertai kami. Immanuel, Immanuel, Allah yang tidak meninggalkan kami. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Tuhan, mohon Engkau tolong kami agar hati kami, roh kami punya hati percaya kepada Engkau. Walaupun masih ada tangisan, tetapi roh kami untuk terus memuji-muji Engkau. Dan Tuhan, kami harus tahu Engkau di surga terus berdoa untuk kami, sehingga kami menjadi sejak dalam kandungan. Engkau telah memberikan aku hati yang untuk percaya. Engkau yang memberi pengharapan bagi kami dan memberi kepercayaan kepada kami. Sejak kami dari kandungan, kami sudah kami diserahkan di dalam tangan Engkau. Sejak dalam kandungan, Engkaulah Allahku. Engkau Allah yang selalu menyertaiku sampai sekarang. Setiap malam, malam yang sebatang kara, dalam yang susah, Engkau menyertai kau. Engkaulah yang buat aku bisa berbaring di dalam tangan-Mu, dan seumur hidupku ada di dalam-Mu. Beri aku hati untuk percaya, hati yang percaya. Roh Kudus, mohon Engkau berilah hati untuk percaya memenuhi kami, agar kami melihat dalam. Sejak kami keluarkan dari kandungan, kami sudah mempunyai hati untuk percaya, dengan tenang berada di dalam Allah. Walaupun keadaan apapun, baik suka maupun duka, kami ada di dalam tangan-Mu. Kami berbaring di dalam tangan-Mu. Allah menyembuhkan-Mu, Yesus, Yesus. Hatiku terus memuji Engkau, roh jiwaku terus bersyukur kepada-Mu. Malam, walaupun masih ada tangisan, tapi di pagi hari kami tetap bersorak-sorak, sebab anugerah-Mu sampai selamamu, kasih karunia-Mu sampai selama-lamanya. Tuhan, di hari-hari yang sulit, aku tetap percaya kepada-Mu. Pada saat aku merasa Engkau seperti menyembunyikan wajah-Mu, tetapi aku masih
harus dengan dalam untuk memuji Engkau. Sebab aku tahu walaupun di waktu malam aku tidur masih ada tangisan, tetapi pagi waktu aku bangun penuh dengan sorak-sorai. Tuhan, kami tahu walaupun apapun yang kami hadapi, Engkau akan mendapatkan, Engkau akan memberi kekuatan kepada kami untuk menopang kami, sehingga kami kembali bisa berdiri di hadapan. Saudara semua, mari kita berdiri di hadapan Allah dengan membawa pujian kita, walaupun itu suka ataupun duka, dalam keadaan apapun. Ya Allahku, aku percaya kepadamu, aku percaya kepada dan bersadar kepada seumur hidupku ada di dalam tangan. Dan lebih dalam lagi aku deklarasikan, aku mau percaya kepada Engkau dan memuji Engkau. Mari kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara yang di renungan pagi. Dimanapun kalian berada, engkau adalah orang yang merendahkan diri, sebab engkau telah mengejar firman Allah dan engkau dikenyangkan. Orang yang mencari Dia akan memuji Dia. Tuhan mengurapi mulutmu untuk bangkit, untuk penuh dengan puji-pujian, dan engkau punya roh yang hidup dan punya hubungan yang baik dengan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati di seluruh bumi. Bumi harus melihat Allah dan juga percaya kepadanya, dan ke segala kaum bangsa datang di hadapan Allah sujud menyembah, sebab segala kuasa adalah milik Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus memberkati Hong Kong, orang yang terus bangkit untuk menyembah Allah. Orang yang datang dalam renungan pagi akan datang di hadapan Allah untuk sujud menyembah. Segala yang bernafas akan memuji-muji Allah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati semua orang yang takut akan Allah, keturunanmu melayani Allah, dan juga kebaikannya akan terus sampai pada keturunanmu. Segala kebenaran, kebaikan, dan terus memasmurkan nama Allah. Dan yang dalam keadaan apapun, walaupun gelap, tetapi aku dalam nama Tuhan Yesus deklarasikan kerajaan Allah akan ada selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.